Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alamun qadimul astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi najli wa hayrati ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmi latin ala man bihi rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yafirul A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-insyiqaq. Ayo Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas samaa'u insyaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu maddat wa idzal ardu muddat wa alaqat ma fiha wa taqallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadibun innaka kadibun ila rabbika kadhan famulakin fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasir yasira fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur
بلى إن ربه كان به بصيرا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'un saqqat. Ketika langit dibelah, ketika langit dibuka oleh Allah, ketika 7 langit Sabtu itu dibuka oleh Allah. Ini tentang menceritakan tentang kiamat. Dawuhnya Kanjeng Nabi, man sarrahu ayyanzura ila yaumil qiyamah siapa orang yang ingin mengetahui, ingin tahu kepada hari kiamat, ka'annahu ra'yu ainin, seakan-akan dia melihat hari kiamat itu dengan mata kepalanya sendiri, falyaqra, maka bacalah. Apa yang dibaca? Yang dibaca idza samsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat, dan yang ketiga wa idza samaa'un syaqqat. Sama, 3 ayat ini menceritakan tentang hari kiamat. Hari kiamat, Bapak ulangi sekali lagi, adalah menceritakan kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Idza samaa'un syaqqat, ketika langit oleh Allah dibelah, dibuka pintunya oleh Allah, pintu langit yang Sabtu itu, pintu langit yang ada 7 tingkatan itu dibuka oleh Allah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, wa adzinat, dan mendengar. Adzinat itu udunun. Apa udunun, Mas? Udunun hidung atau kuping? Ainun mata. Kalau udunun kuping. Maknanya apa? Wa adzinat, mendengar. Langit itu mendengar. Perintahnya Allah itu didengar oleh langit. Kalau sudah makhluk ini mendengar, pasti taat, pasti patuh. Sami'na wa ata'na, itu makhluk. Hakikat makhluk itu harusnya itu sami'na wa ata'na. Yang dikatakan hamba itu seharusnya itu sami'na wa ata'na. Li rabbiha, kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huqqat, dan semestinya harus patuh. Makhluk itu harus patuh. Sami'na wa ata'na, kepada Rabbnya. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi itu didatarkan oleh Allah, diratakan oleh Allah, dihampar terus didatarkan, diratakan bumi. Kok bisa rata? Karena gunung-gunungnya sudah dihancurkan oleh Allah, sudah diperjalankan oleh Allah. Wal jibalu suyirat, jibal-jibalnya itu diperjalankan, sudah ditabrak-tabrakkan sama Allah, dan akhirnya hancur sehancur-hancurnya sampai jadi debu, jadi rata itu bumi besok itu. Maknanya apa? Semangat orang tatkala mau meninggal dunia sudah tidak ada. Semangat hidup itu sudah rata, sudah enggak ada. Semangat hidupnya sudah enggak ada. Gunung-gunungnya sudah berjalan, sudah bergeser dari tempatnya semula. Wa alqat ma fiha wa taqalla. Wa alqat ma fiha, dan melempar bumi itu, ma fiha, apa yang ada di dalamnya. Maksudnya apa? Dimuntahkan semua. Yang ada di dalamnya dimuntahkan sama bumi itu.
sama tanah tadi itu dimuntahkan. Wa taqallat, sehingga kosong buminya. Maknanya apa? Orang kalau sudah mau meninggal dunia, seharusnya urusan keduniaan harus disingkirkan biar tidak menghambat terhadap perjalanan hidupnya, perjalanan kematiannya itu, biar selamat dia dalam perjalanan sakaratul mautnya itu. Wa adinah, kembali lagi, udhunun, kuping didengar oleh bumi itu. Perintahnya Allah itu didengar dan ditaati. Sami'na wa ata'na li rabbiha, kepada Rabbnya, kepada yang mengaturnya. Siapa? Allah. Wa huqqat, dan semestinya memang semua makhluk termasuk manusia seharusnya dia itu patuh kepada Allah. Ya ayyuhal insan, wahai para manusia, innaka, sesungguhnya engkau, kadihun, berusaha semaksimal mungkin, berusaha keras, ila rabbiha, untuk bertemu dengan Rabbmu, dengan Rabbnya engkau. Siapa? Allah. Kadhan, dengan sungguh-sungguh. Famulaki, maka engkau itu akan bertemu dengan Rabbmu itu. Jadi kalau kita berusaha sungguh-sungguh untuk mencari tahu siapa Rabb kita, supaya kenal kepada Rabb kita sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Rabb, maka Allah pasti mengizinkan itu. Manjadda wajad, katakan di Nabi seperti itu. Kalau kamu sungguh-sungguh, pasti kamu akan memperoleh apa yang engkau cita-citakan, apa yang engkau inginkan. Sama juga seperti kita ingin bertemu dengan Allah. Kapan? Besok, tatkala sampean mau meninggal dunia, atau tatkala kiamat kubro, tatkala sampean di padang mahsyar, hijab-hijab oleh Allah akan dibuka. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kalau sampean selamat, kalau sampean termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, besok sama Allah itu wajahnya sampean itu akan berseri-seri. Hatinya sampean itu melambangkan keimanannya sampean itu bercahaya sehingga terpancar ke wajahnya sampean. Terang wajahnya sampean, berseri-seri saking senangnya. Kenapa kok senang? Ila rabbiha nadhirah. Karena dia dengan Tuhannya, dia bisa bertatap muka, bisa melihat Tuhannya yang selama ini ia sembah, ia sujud ruku kepadanya. Semua amal ibadah karenanya. Senang sampai besok. Semoga kita diselamatkan oleh Allah ya, dan bisa berjumpa dengan Allah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka apabila ada man utiya, manusia yang diberikan kitabahu, kitabnya, biyaminih, dan dia menerimanya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka kelak tatkala dia sakaratul maut, tatkala dia mau meninggal dunia, yuhasabu hisaban yasira, maka akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah dan gampang, dipermudah oleh Allah. Allah itu tak senang kepada yang sulit-sulit. Yassiru wala tu'assir, permudah, jangan dipersulit. Allah itu mempermudah. Cuma kitanya sendiri, hawa nafsu kita sendiri yang mempersulitnya. Kalau kita taat dan patuh kepada Allah, malesnya itu. Maknanya apa? Man utiya kitabahu biyaminih,
Manusia itu tatkala diberikan kitabnya dia menerima dengan tangan kanannya. Maknanya apa? Tatkala ada petunjuk dari Allah melewati Rasulnya, melewati pewaris para Rasulnya, yaitu para ulama, dia milih, dia menerimanya dengan senang hati. Mau dia menerima petunjuk-petunjuk, peringatan-peringatan, dia terima, dilambangkan menerima dengan tangan kanannya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan ia itu kembali kepada keluarganya masrura, dengan senang hati. Setelah dia dapat petunjuk dari Allah, dapat hudan dari Allah, dapat pencerahan dari para ulama, dia mengamalkan amalan yang soleha. Kalau yang cowok soleh, kalau yang cewek soleha. Tatkala dia pulang ke rumahnya, bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan suaminya, bertemu dengan istri dan anak-anaknya, masrura, dia senang. Dia sampaikan kebaikan, dia sampaikan, mengajak keluarganya untuk beribadah dengan cinta, dengan ikhlas kepada Allah, mengajarkan cinta dan kasih sayang kepada keluarganya. Senang pokoknya, mengajarkan kebaikan, infak sedekah kepada keluarganya, senyum terhadap sesama manusia, terhadap tetangganya dia berbuat baik, terhadap tamu-tamunya dia muliakan tamunya itu, mengajarkan kebaikan keluarga dengan senang hati. Itu tandanya orang yang beriman, orang yang abror, orang yang berbakti kepada Allah, kepada Rasulnya, dan termasuk kepada orang tuanya. Wa amma man utiya kitabahu, dan ada kalanya manusia itu menerima kitabnya wara'a dhahrihi, di belakang punggungnya. Terima kitab di belakang punggungnya, maksudnya apa? Dia tidak terima kitab di belakang punggungnya dengan tangan kirinya. Maknanya apa? Dia tidak mau mengambil ibrah, dia tidak mau mengambil pelajaran dari kisah-kisah para nabi, para rasul, dari kisah-kisah orang-orang yang durhaka, Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab. Dia nggak mau terhadap petunjuk-petunjuknya Allah, dia nggak mau. Dia kufur nikmat, dia kafir, dia menutupi hatinya dari petunjuknya Allah. Fasaufa yad'u subur, maka kelak dia yad'u itu dakwah itu mengajak, dakwah itu dekat, suburo, kepada kebinasaan. Amalannya itu loh, perbuatannya itu loh, mengajak ke arah kebinasaan, ke arah kehancuran. Wa yasla, dan digiring oleh Allah dan dimasukkan oleh Allah sa'iro, kepada neraka sa'ir, narun sa'ir, neraka yang apinya itu bergejolak. Ya, memang neraka itu semua bergejolak. Maknanya apa? Orang yang gak mau terhadap petunjuknya Allah, menentang terhadap petunjuknya Allah, menentang kepada ayat-ayatnya Allah, maknanya mengajak kepada kebinasaan, kehancuran, kesengsaraan. Gak akan orang yang sombong, yang angkuh akan bahagia, enggak akan. Bahkan wa yasla sa'iro, kehidupannya ibaratkan berada di dalam neraka sa'ir, kepanasan. Lihat orang lain bahagia, dadanya panas. Lihat orang lain beli mobil baru, dadanya sempit, sesak, panas. Innahu kana fi ahlihi masrura, innahu, sesungguhnya ia dulu, karena adanya dia dulu, waktu hidup di dunia dulu, fi ahlihi, di dalam keluarganya, di dalam krunya itu, di dalam kelompoknya itu, masrura, dia hanya bersenang-senang saja, hanya mengumbar hawa nafsunya saja, melampiaskan hawa nafsunya aja, menuruti hawa nafsunya aja, bersenang-senang. Dunia ini ibaratkan surga baginya, senang tok, tidak peduli dengan
kesusahan orang lain, senang, yang penting aku senang. Melampiaskan hawa nafsunya, menuruti hawa nafsu. Padahal kesenangan di atas dunia ini hanya fata morgana. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya apa-apa yang ada di atas dunia ini, kesenangan yang ada di atas dunia ini hanyalah fata morgana, hanya menipu. Sedangkan di akhirat besok kesenangannya, kenikmatannya adalah nyata. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan besok di akhirat tatkala sampai masuk ke dalam surga, khair, kenikmatannya luar biasa. 99% kenikmatannya akan disempurnakan di dalam surga. Wa abqa, dan hidup di dalam surga kita selama-lamanya. Jangan sampai kita tertipu oleh rayuan ajakan dari hawa nafsu yang memandang kesenangan di dunia ini adalah surga baginya. Innahu dhanna an la yahura. Sesungguhnya ia itu waktu hidup di dunia itu dhanna, menyangka, mengira, an la yahura, dia itu tidak akan kembali kepada Allah. Mati ya sudah mati saja, tidak ada pertanggungjawaban kepada Allah. Mati ya mati saja. Ini orang yang durhaka kepada Allah. Dhon, menyangka saja tidak, apalagi yakin. Nyangka atau tidak, mengkirakan aja tidak, apalagi yakin kalau adanya hari pembalasan besok, adanya hari kiamat besok. Nggak ada. Dhon aja nggak ada, menyangka saja nggak ada, apalagi yakin. Bala, kenyataannya benar. Besok itu ada surga, ada neraka. Inna rabbahu, sesungguhnya kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, kana bihi basiro, ada Allah itu bihi, terhadap makhluknya itu, terhadap manusia itu, basiro, dia maha melihat lahir dan batin. Tahu Allah itu apa yang sampean perbuat, apa yang ada di dalam kerenteknya hatinya sampean, Allah itu maha tahu. Innallaha huwa basirun mubin. Allah itu melihat itu dengan sangat nyata, jelas, nggak ada yang bisa nutupin. Kalau kita terhalang daun aja udah hilang, nggak bisa melihat. Kalau Allah sampai renteknya hati kita, Allah itu maha tahu. Makanya kita itu nggak usah ngurusin orang lain ya, ngurusin keselamatan diri kita terlebih dahulu. Anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kita dulu, jagalah diri ini dulu dan keluarga kita dulu dari siksa api neraka. Maknanya apa? Kita harus menyelamatkan diri kita sendiri dulu, baru kita menyelamatkan keluarga kita, baru kemudian orang lain bagi yang mau. Kalau nggak mau ya nggak usah. Tatkala kita melihat kemungkaran, tatkala kita melihat kemaksiatan, maksiat mata, maksiat kuping, maksiat mulut, maksiat hidung, maksiat panca indera, maksiat zina, maksiat kaki, maksiat tangan, zina tangan, zina kaki, zina mata, zina kuping, zina semua, sampai zina mukson. Tatkala kita melihat itu, dawuhnya Kanjeng Nabi, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau sampean itu melihat kemungkaran di sekitarnya sampean, kalau sampean punya kekuatan, rubah kemungkaran itu dengan tanganmu. Kalau sampean punya kekuasaan, sampean seorang diri harus berkuasa terhadap dirinya, karena sampean adalah sosok pemimpin bagi dirinya. Besok tatkala sampean jadi bapak, jadi suami, sampean seorang pemimpin di dalam keluarga.
rubah keluarganya itu, rubah sifat-sifat, rubah kelakuan-kelakuan yang mungkar dari keluarga kita. Tapi kita harus merubah diri kita terlebih dahulu. Kalau ingin anak kita soleh, kita harus merubah diri kita dulu menjadi orang yang soleh. Kalau kita ingin mendapatkan istri yang soleha, kita itu harus terlebih dahulu menjadi orang yang soleh. Kalau suaminya soleh, istrinya soleha, pasti anak cucunya soleh dan soleha. Ya. Harus gitu. Kalau kita punya kekuasaan, kita sebagai ketua RT di masyarakat sekitarnya ada kemaksiatan, ada kemungkaran, rubahlah dengan kekuasaannya. Gak boleh dilarang mabuk-mabukan di sekitar sini, gak boleh. Di wilayah RT 03 gak boleh mabuk-mabukan. Harus Pak RT harus punya kekuasaan, rubah kemaksiatan, kemungkaran dengan biadi, dengan tangannya, maksudnya dengan kekuasaannya. Kalau jadi RW, rubah. Misalkan di RT-RT-nya yang dia bawahi ada kemaksiatan, rubah dengan kekuasaannya. Dia punya kuasa. Kalau jadi lurah, rubah RW-RW-nya yang ada di bawahnya dengan kekuasaannya. Kalau jadi Pak Camat, rubah lurah-lurahnya, yang masyarakat yang ada di kelurahan-kelurahan yang ada di bawahnya, rubah. Kalau jadi bupati, jadi wali kota, rubah masyarakat-masyarakat yang ada di bawah wilayahnya itu. Kalau jadi gubernur, rubah semua provinsi-provinsi yang ada di bawahnya, rubah. Kalau jadi presiden, ya rubah negara ini. Kalau negara ini banyak kemudorotannya, banyak mungkarnya, banyak maksiatnya, rubah dengan kekuasaannya. Yang berbuat maksiat, yang berbuat narkoba, jual beli narkoba, jebloskan, cepat dieksekusi, cepat disidangkan, masukkan ke penjara. Atau yang masih belajar direhabilitasnya biar sembuh. Misalkan ada perjudian, berantas perjudian itu, perzinahan, berantas. Seperti siapa itu? Wali kota Surabaya, Ibu Risma, Doli, tempat perzinahan terbesar se-Asia, diberantas. Bagus, dia punya kekuasaan, bisa memberantas hal itu. Presiden apalagi bisa. Korupsi, penjara, pecat, penjara, eksekusi langsung. Harta-hartanya dikembalikan lagi kepada negara, hasil korupsinya itu dia. Fa'ilam yastati fabilisani. Kalau kalian nggak mampu, nggak punya kekuasaan, rubahlah. Kalau sampai punya keahlian, punya karomah, punya hal yang disegani oleh masyarakat, rubahlah dengan lisan. Sampai jadi kiai yang disegani, yang berkarisma, jadi pemimpin di dalam masyarakat, dituakan di dalam masyarakat, dipanggil ustadz, dipanggil kiai, rubahlah di bawahnya itu. Masyarakat kalau ada kemungkaran, dirubah. Masyarakatnya banyak yang melakukan kemungkaran, kemaksiatan, dikasih tahu dengan lesan. Kita kalau punya kelebihan di lesan, pergunakan lesan itu. Namun dawuhnya Allah kepada para rasulnya pada saat menasihati Fir'aun, siapa rasulnya itu? Kanjeng Nabi Musa dan kanjeng Nabi Harun. Harus seperti apa menyampaikannya? Qaulan layyina, dengan ucapan yang lemah lembut. Jadi kalau kita mau merubah masyarakat, mau merubah orang yang perbuatannya mungkar, karena hatinya juga banyak penyakitnya, rubahlah dengan menyampaikan nasihat yang lemah lembut. Gak boleh muring-muring, gak boleh mencaci maki, kafir, neraka, gak boleh ya. Harus dengan ucapan qaulan layyina, lemah lembut. Jadi ulama itu harus memandang umatnya kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan kasih dan sayang ya. Yanduru ilal ummah bi ainir rahmah, dengan pandangan kasih dan sayang.
Fa illam yastati, apabila kita tidak mampu, tidak punya kelebihan di dalam lesan kita, tidak berkarisma, tidak mempunyai karisma di masyarakat, tidak dituakan di masyarakat. Fa illam yastati fa biqalbihi, maka cukup dengan hati kita mendoakan saudara-saudara kita yang berbuat maksiat, yang berbuat kemungkaran, kita doakan di dalam hati kita. Wa dzalika at'aful iman. Namun hal yang itu termasuk selemah-lemahnya iman. Enggak apa-apa. Kalau pemimpinnya sudah nggak bisa merubah masyarakatnya dengan kekuasaannya, dengan tangannya, kalau para ulama, para kiai, para ustadz tidak bisa merubah dengan lesannya, malah yang at'aful iman ini, yang selemah-lemahnya iman ini malah jadi nomor satu. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang berbuat mungkar, yang berbuat maksiat, yang kebiasaannya buruk, bertingkah laku buruk, ucapannya buruk, kita doakan di dalam hati kita. Apalagi didoakan di sepertiga malam di dalam sholat tahajud kita. Sulit mencari seperti itu, mencari orang yang mendoakan orang lain supaya dapat petunjuk dari Allah. Sulit. Mendoakan diri sendiri aja sulit, mendoakan orang tuanya sendiri aja sulit, apalagi mendoakan orang lain. Sulit. Kecuali orang yang sudah mahkomnya sudah ditinggikan oleh Allah, baru dia bisa memikirkan masyarakatnya, orang lain, termasuk wali-walinya Allah yang berbuat seperti itu, yang mendoakan orang. Kita tidak boleh membenci orangnya, namun kita harus membenci perilaku maksiatnya, perilaku buruknya. Kalau orangnya kita tidak boleh membenci, kita malah diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk mendoakannya. Semoga Allah memberi petunjuk kepadanya, kepada orang yang berbuat maksiat dan mungkar. Ya. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan sehingga iman, takwa kita ditingkatkan oleh Allah, sehingga kita diberi kelebihan oleh Allah, entah kelebihannya itu dalam kekuasaan, dalam jabatan, sehingga bisa merubah anak buahnya besok, bisa dimuliakan, dituakan di dalam masyarakat, bisa merubah masyarakatnya dengan lesannya besok. Minimal kita dimantapkan hati kita oleh Allah sehingga bisa mendoakan masyarakat, kedamaian masyarakat, keselamatan masyarakat, kebahagiaan masyarakatnya, baik di dunia sampai di akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna.